Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Budina, di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Jadi, untuk materi yang baru ini adalah tentang trigonometri. Dan untuk materi trigonometri ini akan banyak membahas tentang sudut. Jadi, untuk awal pertemuan ini, saya akan membahas tentang satuan pengukuran sudut. Jadi untuk satuannya sendiri itu ada dua. Untuk satuannya bisa menggunakan derajat atau menggunakan radian, tapi lebih sering akan menggunakan derajat. Di sini ada rumusnya. 1 radian sama dengan 180 derajat per V, atau 1 derajat sama dengan V radian per 180 derajat. Dengan satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, rumus ini digunakan untuk mengubah satuannya. Misalkan dari radian diminta ke derajat. Kalau yang bawah jika dalam derajat diubah ke radian. Jadi mudahnya langsung saya berikan ke contohnya ya. Untuk contoh yang pertama, 60 derajat sama dengan berapa radian? Untuk soal yang kedua, 1/6 V radian sama dengan berapa derajat? Gitu. Jadi untuk yang pertama, 60 derajat sama dengan berapa radian? Berarti dari derajat ke radian. Berarti kita pakai rumus yang kedua ya. Awalnya dari derajat. Jadi tinggal kita kali dengan V per 180 derajat. Jadi sini kan 60 derajat nih. 60 derajat sama dengan, berarti kan 60 derajat dikali ini V per 180. Radiannya nanti saja. V per 180 derajat. Nah, dari sini tinggal kalian perkecil. 60 dan 180. Sama-sama bisa dibagi 60 ya. Berarti 60 bagi 60 1, 180 bagi 60 3. Maka akan menjadi 1/3 V radian, seperti itu. Jadi tinggal kalian kali V per 180. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana jika radian menjadi derajat? 1/6 V radian sama dengan 1/6 V ya. Nah, dari radian ke derajat, berarti rumus yang pertama nih, radian ke derajat dikali 180 per V dikali 180 derajat per V. Nah, yang pasti awalnya V dan V-nya kalian coret dulu, atas dan bawah. Kalau sudah, ini 180 per 6 ya, jadinya di sini 180 derajat per 6, 180 dibagi 6 30, maka dia akan menjadi 30 derajat, seperti itu. Jadi tinggal kebalikannya aja. Kalau dari derajat ke radian dikali V per 180, kalau dari radian ke derajat dikali 180 per V. Hanya kebalikannya aja. Jangan sampai kebalik tapi ya. Oke. Mudahnya gini sih. Kalau misalkan di sini ada V, berarti nanti V-nya di bawah. Kenapa? Karena supaya dia bisa dicoret gitu, supaya kalian nggak terbalik. Oke, kalian harus hafal ya rumus ini supaya kalian tidak terbalik jika diminta perubahan satuan sudutnya. Oke. Selanjutnya saya masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk materi ini biasanya banyak dibahas, banyak soalnya juga. Jadi kalian benar-benar harus perhatikan. Di sini adalah inti materi dari trigonometri ini. Konsepnya saya jelaskan dulu ya. Untuk segitiga siku-siku seperti ini misalkan, kalian harus berfokus pada sudutnya. Misalkan di sini segitiga siku-siku dengan sudut alfa di sini. Oke, perhatikan di sini sudut alfanya. Nah, ada sisi yang akan dinamakan sisi miring, ada sisi depan, dan ada sisi samping. Kalian harus tahu mana sisi itu. Jangan sampai salah. Yang pertama, kalian perhatikan ya, fokusnya pada sudutnya. Di sini kan sudutnya alfanya. Nah, sisi miring itu adalah garisnya yang miring. Pasti yang miring ini adalah menjadi sisi miring. Oke, ini kalian tulis dulu sisi miring. Nah, kalau sudah, kalian menentukan sisi depan dan samping. Sisi depan, ini kan alfa, ya depannya.
atau seberangnya. Nah, depannya ini adalah sisi depan dan sisanya ya udah sisi samping. Ingat ya, kalian fokus pada posisi si alfanya. Oke, contohnya nih yang kedua saya buat lagi segitiga siku-siku di sini, alfanya yang atas. Kalau gini gimana? Sisi miringnya. Tadi saya sudah bilang ya, sisi miring tetap yang miring ini, maka dia menjadi sisi miring. Tetap dia yang miring. Nah, alfanya kan di sini. Berarti sisi depannya yang depannya ini dong jadinya seberangnya. Berarti sini menjadi sisi depan, sisanya berarti menjadi sisi samping. Untuk konsepnya sendiri, konsep segitiga ini kalian harus benar-benar paham yang mana menjadi sisi miring depan dan samping, karena ini adalah awal mula kalian bisa menentukan nilai trigonometrinya. Oke, selanjutnya nilai trigonometri itu ada 6. Ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Sinus ditulis sin, kosinus ditulisnya kos, tangen ditulisnya tan, kotangen ditulisnya kotan, sekan ditulisnya sek, dan kosekan ditulisnya kosek. Ini ada rumusnya, dan rumusnya kalian harus hafal dengan konsep segitiga siku-siku yang tadi. Nih ya, miring. Miring di sini saya ambil mi-nya. Kata depannya mi, miring itu mi, samping sa, depan de. Jadi rumusnya gini. Sin kostan, demi sami desa, depan per miring, samping per miring, depan per samping, demi sami desa. Ini kalian harus hafal. Nah, terus untuk kotangan, sekan, dan kosekan bagaimana? Nah, untuk kotangan hanya kebalikan dari tan, sekan kebalikan dari kos, dan kosekan kebalikan dari sin. Oke, jadi kalian harus hafal ininya. Demi sami desa harus hafal. Nah, kotan, di sini kan desa ya, depan per samping. Berarti di sini tinggal dibalik. Berarti jadinya samping per depan. Sekan kebalikannya dari kosinus, berarti sa per mi, berarti jadinya mi per sa. Kosekan kebalikan dari sin, depan per miring, berarti jadinya miring per depan. Seperti itu. Jadi kalian harus hafal rumus ini dengan konsep segitiga siku-sikunya. Oke ya. Nah, kalau kalian bingung itu untuk apa sih, Bu? Nah, itu untuk menentukan nilai trigonometri jika ada segitiga siku-siku. Di sini saya contohkan. Misalkan contoh soalnya, tentukan nilai trigonometri dari sudut alfa pada segitiga di samping. Misalkan di sini ini ya. Ada sebuah segitiga siku-siku, alfanya di sini. Sisinya 3, 4, dan 5. Kita suruh menentukan nilai trigonometrinya. Sin, kostan, di sini kotan ya. Kotan, sek, dan kosek. Ya sudah, kita lihat tadi. Sin, depan per miring, demi. Depannya, kalau misalkan kalian masih bingung nih, kalian boleh deh, kalian tulisin dulu nih. Yang mana menjadi miring, mana depan, mana samping. Berarti kan ini, sisi miring. Berarti dia jadi mi ya. Berarti ini yang jadi miring. Ini alfanya berarti ini depannya ya. Berarti 3 ini menjadi si depan. 4 yang ini berarti sisanya menjadi samping. Oke, tinggal kita isi sesuai rumusnya. Sin, demi, berarti 3 per 5. Kos, sami, berarti 4 per 5. Tan, desa, 3 per 4. Nah, kalau sudah keisi gini kan gampang. Di sini tinggal kebalikannya aja. 3 per 4 jadi 4 per 3. 4 per 5 jadi 5 per 4, 3 per 5 menjadi 5 per 3, seperti itu. Untuk konsep di segitiga siku-siku ini sebenarnya mudah, masih simpel, tapi kalian jangan sampai ketukar rumusnya itu. Ingat ya, yang tadi saya bilang, sin kostan. Sin kostan demi sami desa, ini kalian harus hafal, ini hanya kebalikannya saja. Ini untuk soal yang pertama, seperti ini. Hanya tinggal menentukan mana yang menjadi miring, mana yang menjadi depan, dan mana yang menjadi samping. Jangan sampai salah ya. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soal ini yang cukup sering keluar perbandingan seperti ini. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos A sama dengan 10 per 26, maka nilai sin A-nya berapa? Nah, jika ada soal seperti ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian
buat segitiganya terlebih dahulu. Ingat ya, segitiga siku-siku. Siku-siku di B, maka di sini B-nya. Oke, berarti di sini A, di sini C. Oke ya. Nah, jika cos A sama dengan 10/26, berarti fokusnya pada si sudut A ya. Cos A. Nah, kalian ingat tadi rumusnya. Rumus cos itu apa? Samping per miring. Sama dengan 10/26. Ya kan? Nah, ini kan sudut A nih. Sampingnya 10. Mana sampingnya? Ini kan. Maka di sini 10. Miringnya 26. Maka di sini 26. Yang ditanya apa? Sin A. Sin A rumusnya apa? Sin A depan per miring. Sama dengan depannya belum ada ya. Miringnya sudah ada. Nah, berarti tugas kalian selanjutnya adalah kalian cari dulu nih depannya itu berapa. Ingat, kalau dia sudut siku-siku maka bisa menggunakan rumus Pythagoras. Kalian sudah pernah belajar ya di kelas 8 waktu di MTS atau di SMP. Di sini yang ditanya adalah sisi BC-nya atau depannya. Berarti BC kuadrat sama dengan yang miring ya, AC kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 26 kuadrat 676 dikurang 100 sama dengan 576. BC kuadrat sama dengan 576, maka BC sama dengan akar dari 576 sama dengan 24. Nah, BC-nya sudah dapat nih, ternyata di sini 24. Maka depannya 24 ya. 24/26. Selesai seperti itu. Jadi ingat ya, kalian harus hafal rumus-rumusnya tadi. Rumus trigonometri, sin, cos, tan, demi, sami, desa, itu kalian harus hafal gunanya untuk memecahkan masalah yang seperti ini. Dan jangan lupa juga rumus Pythagorasnya kalian pelajari lagi. Kalau misalkan kalian lupa, kalian pelajarin, ada di materi SMP atau MTS, karena ini adalah dasarnya untuk menentukan sisi yang belum diketahui dari sebuah segitiga siku-siku. Oke, untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup. Kalian pelajari lagi, kalau misalkan kalian masih belum paham, perkuat lagi konsepnya di konsep segitiga siku-siku, terutama di penentuan nilai trigonometri dan juga rumus Pythagorasnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.